Sesumbar striker Vietnam Nguyen Tin Linh yang sudah siap mental kejutkan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nguyen Tin Linh sudah tak sabar segera memainkan laga di SUGBK melawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak peduli luar biasanya SUGBK, Nguyen Tin Linh sudah menyiapkan mental untuk mengejutkan timnas Indonesia di depan suporternya. Nguyen Tin Linh merupakan satu dari beberapa striker yang dibawa Philipp Trosser ke Indonesia di saat sosoknya banyak dikritik fans dalam negeri. Namun performa di kompetisi lokal yang biasa-biasa saja tak menahan sang striker untuk sesumbar besar kepada timnas Indonesia. Penyerang Bindong berusia 26 tahun itu mengaku bakal mengejutkan seisi Gelora Bung Karno lewat aksinya nanti melawan skuad Garuda. Dilansir dari Soha.vn, Tien Linh mengaku magis mengerikan Gelora Bung Karno bagi para pemain Vietnam akan sangat terasa di laga nanti. Stadion ini menurut Tien Linh 2 kali lebih besar dari Stadion Maidin dan harus melawan timnas Indonesia dengan gaya bermain yang tidak menyenangkan. Karena itu Tien Linh mengaku dirinya sudah menyiapkan mental sebelum bermain di SUGBK akan banyak kejutan yang diberikan ke skuad Garuda. Menjadi tamu di Stadion Bung Karno tidak hanya membedakan cuaca, tetapi juga lapangan sepak bola dengan kapasitas yang sangat besar, 2 kali lipat dari Stadion Maidin. Tim Vietnam harus menghadapi lawan dengan gaya bermain yang tidak menyenangkan, disoraki oleh penonton yang sangat banyak. Namun, saya sendiri sudah mempersiapkan mental sehingga kali ini kita bertemu kembali. Tim Vietnam akan memberikan banyak kejutan untuk Indonesia, jelas Nguyen Tin Linh. Setelah menjamu Indonesia, Vietnam akan menjamu skuad Garuda di Hanoi pada 26 Maret 2024 mendatang. Kemenangan jadi hasil yang diinginkan kedua tim. Jika kalah, Vietnam bakal tergusur dari peringkat kedua klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi jika menelan 2 kali kekalahan, tentu akan menguntungkan timnas Indonesia yang menyisakan laga kandang melawan Irak dan Filipina. Tien Linh boleh saja memiliki rasa percaya diri jika melihat riwayat pertemuannya dengan timnas Indonesia di masa lalu. Kali terakhir bertemu skuad Garuda terjadi pada Piala AFF 2022 lalu, tepatnya di babak semifinal leg kedua. Tien Linh muncul sebagai pahlawan Vietnam di Stadion Maidin dengan 2 golnya ke gawang Nadeo Argawinata. 2 gol tersebut membawa Vietnam mempercundangi timnas Indonesia di semifinal sekaligus mengamankan tiket ke final. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan diberikan Tien Linh kepada timnas Indonesia di depan suporternya sendiri. Pemain tim nasional Indonesia Nathan Joaun menyebutkan faktor pendukung timnas Indonesia membuat dirinya tak sabar debut bersama timnas Indonesia dalam laga melawan Vietnam. Ia mengatakan penggemar sepak bola di Indonesia sangat hebat dalam memberikan dukungan bagi para penggawat timnas Indonesia yang berjuang dalam sebuah pertandingan. Pesepak bola kelahiran Rotterdam 22 Desember 2001 itu mengaku tak sabar ingin merasakan langsung dukungan tersebut saat ikut membela skuad Garuda melawan The Golden Star Warrior. Nathan sendiri sudah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan pengambilan sumpah dan janji menjadi WNI pada 11 Maret lalu. Ia bersyukur bisa menyelesaikan semua proses naturalisasi yang berjalan lancar. Dukungan dari keluarga menjadi motivasi baginya dalam menjalani proses naturalisasi, karena keputusan ini menjadi suatu lompatan besar bagi karirnya. Nathan menilai dalam waktu beberapa tahun ke depan, sepak bola Indonesia akan mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga ia ingin turut berkontribusi. Saya pernah menonton pertandingan Indonesia, di mana saya bisa melihat langsung dan merasakan pendukung. Itu membuat saya sudah tak sabar ingin bermain untuk Indonesia. Keluarga sangat senang karena sebelumnya saya banyak membicarakan tentang hal ini. Sebuah langkah yang besar untuk saya untuk mengembangkan sepak bola Indonesia, dan saya ingin menjadi bagian dari itu. Melihat sepak bola Indonesia di 2 hingga 5 tahun ke depan, saya kira Indonesia punya banyak potensi dan juga saat ini banyak pemain muda. Sepak bola di sini bisa berkembang pesat, jelas Nathan Joaun. Pengamat dan komentator sepak bola papan atas Indonesia yaitu Justinus Laksana buka suara soal daftar 28 nama pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk persiapan jelang laga kontra Vietnam. Pria yang karib disapa Coach Justin tersebut menyayangkan tak adanya nama Stefano Lillipali dalam daftar tersebut. Saat ini Lillipali memang tengah moncer-moncernya. Di BRI Liga 1, pemain berusia 34 tahun tersebut mencetak 11 gol dan 17 assist sejauh ini.
Ia pun menjadi motor utama di balik suksesnya Borneo FC merajai kompetisi kasta teratas Liga Indonesia tersebut. Menurut Justin, keberadaan Lily Pali sejatinya tak cuma bakal membuat timnas Indonesia bagus secara teknis. Pemain berdarah Belanda tersebut juga bisa menjadi perekat para penggawa skuad Garuda. Sebagai pemain berdarah Belanda, Lily Pali sangat fasih berkomunikasi dengan bahasa Belanda. Sementara sebagai pemain yang sudah lama malang melintang di kancah sepak bola Indonesia, Lily Pali juga sudah fasih berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Ia juga sudah paham luar dalam soal kultur sepak bola Indonesia. Lily Pali lagi bagus-bagusnya sekarang. Borneo FC lagi di papan atas, bisa jadi juara. Di bawah Peter Hustra, saya sempat lihat beberapa cuplikan mainnya, bagus. Jadi saya juga secara pribadi agak disayangkan kalau Lily Pali nggak ikut. Ia senior, ia punya pengalaman banyak, ia juga bisa mendekatkan pemain diaspora dan pemain lokal. Jadi fungsinya tidak cuma di dalam lapangan, tapi juga di luar lapangan. Harusnya ia dipanggil, jelas Coach Justin. Fakta-fakta menarik skuad timnas Indonesia versus Vietnam. Yang pertama, timnas Indonesia diperkuat 11 pemain keturunan. Bek Vietnam Do Duy-man mengkritik jumlah pemain yang dinaturalisasi dalam timnas Indonesia. Ia menyatakan lebih merasa akan menghadapi timnas Belanda ketimbang Indonesia. Ia merujuk kepada 11 pemain keturunan yang berada di skuad Garuda saat ini, seperti Elkan Bagot, J.I. Jess, Justin Hubner, Nathan Joaon, Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Mark Locke, Tom Hay, Rafael Strijk, dan Ragnar Oratmangun. Yang kedua, Vietnam cuma diperkuat satu pemain naturalisasi. Vietnam hanya mengandalkan satu pemain naturalisasi dalam pertandingan melawan timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Nguyen Philip, seorang kiper berusia 31 tahun yang lahir di Republik Ceko. Meskipun demikian, keberadaannya memberikan keunggulan tambahan bagi tim dengan tinggi mencapai 192 cm yang membuatnya menjadi elemen penting dalam pertahanan Vietnam. Yang ketiga, nilai pasar timnas Indonesia versus Vietnam. Menurut data dari Transfermarkt, nilai total pasar skuad Garuda mencapai 222 miliar, dengan Tom Hay menjadi pemain termahal sebesar 52,14 miliar. Diikuti oleh Sandy Walsh dengan nilai pasar 26 miliar, J.I. Jess 15,6 miliar, Jordi Amat 13,9 miliar, dan Mark Locke 7,8 miliar. Sementara itu, nilai total pasar skuad Vietnam berdasarkan Transfermarkt hanya mencapai 127 miliar. Philip Nguyen menjadi pemain termahal dengan nilai pasar 10,4 miliar, diikuti oleh Hoàng Duc Nguyen dengan 6,9 miliar. Nguyen Quang Hai, mantan gelandang kasta kedua Liga Prancis, mengalami penurunan nilai pasar menjadi 5,2 miliar, sehingga menjadi pemain termahal keempat di Vietnam. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off.